Makanlah yang banyak, Elias. Kau tampak pucat sejak pulang dari kedai kopi tadi pagi, ucap Widya lembut. Suaranya mengalun seperti melodi yang tenang namun menyimpan ancaman tersembunyi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lanjutkan ceritanya dari awal. Elias duduk terdiam di kursi kerjanya, menatap selembar kertas undangan berwarna krem dengan ukiran emas di tepinya. Nama yang tertera di sana seolah mengejek kewarasannya, Elias Pratama Widya Kusuma. Di bawah lampu ruang tamu yang temaram, Elias memutar gelas kaca berisi air putih di tangannya, memperhatikan bagaimana butiran embun air mengalir turun seperti keringat dingin yang membasahi punggungnya sendiri. Pikirannya melayang pada kejadian 3 tahun lalu. Saat itu, ia masih berada di rumah yang sama, namun dengan status yang jauh berbeda. Ia adalah kekasih dari Tiara, putri tunggal Widya. Elias masih ingat betul bagaimana ia sering menghabiskan akhir pekan di rumah ini, tertawa bersama Tiara di ruang tengah, sementara Widya memperhatikan mereka dari balik meja makan dengan senyum yang sulit diartikan. Pertemuan kembali dengan Widya 6 bulan lalu di sebuah seminar bisnis mengubah segalanya. Widya bukan lagi sekadar ibu dari pacarnya. Wanita itu tetap anggun, tegas, dan memiliki aura yang membuat Elias merasa kecil namun terlindungi. Luka hati Elias setelah diputuskan secara sepihak oleh Tiara, seolah menemukan penawarnya pada sosok Widya yang jauh lebih dewasa dan memahami ambisinya. Namun, kenyataan pahit menghantamnya malam ini. Tiara baru saja mendarat di bandara setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Elias tahu, dalam hitungan jam, Tiara akan melangkah masuk rumah ini dan menemukan kenyataan bahwa pria yang pernah berjanji akan menikahinya kini justru bersiap menjadi ayah tirinya. Elias bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Ia melihat sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena rasa bersalah yang mencekik. Ia melihat seorang wanita muda turun dari mobil dengan koper besar. Itu Tiara. Elias menarik napas panjang, merapikan kemejanya, dan bersiap menghadapi badai yang akan segera menghancurkan keheningan malam ini. Udara di dalam ruang kerja itu terasa statis, seolah waktu berhenti berputar tepat saat Elias menandatangani pesanan undangan pernikahan tersebut. Di atas meja jati yang dipoles mengilap, tumpukan kertas undangan berwarna krem itu tampak seperti barisan nisan yang mengubur masa lalunya. Elias menyentuh tekstur kertas yang kasar namun premium itu. Jemarinya bergetar pelan saat menyusuri lekuk huruf timbul emas yang menyatukan namanya dengan Widya. Pikiran Elias bukanlah sebuah ruang yang rapi saat ini. Ada labirin ingatan yang terus membawanya kembali ke ruang tamu ini 3 tahun silam. Di sudut sofa yang sama, ia pernah menggenggam tangan Tiara, putri Widya, sambil berjanji bahwa mereka akan menua bersama. Saat itu, Widya hanyalah sosok bayangan di dapur, seorang ibu mertua idaman yang selalu menyajikan teh melati dengan senyum tipis yang sopan. Tidak pernah sedetik pun terlintas dalam benak Elias, bahwa senyum itulah yang kelak akan menjadi pusat dunianya, menggantikan posisi sang anak. Hubungannya dengan Tiara berakhir dengan kehancuran yang sunyi. Kepergian Tiara ke London untuk mengejar gelar master, tanpa sekalipun menoleh ke belakang meninggalkan lubang besar di dada Elias. Dalam masa-masa kelam itu, justru Widya yang hadir. Awalnya hanya sebagai bentuk simpati antar dua orang yang merasa ditinggalkan oleh orang yang sama. Namun, percakapan di meja makan yang dulunya formal berubah menjadi diskusi panjang tentang kehidupan, luka, dan kesepian. Elias menemukan pada diri Widya sebuah kedewasaan yang tidak pernah dimiliki Tiara, sebuah ketenangan yang mampu menjinakkan badai di kepalanya. Elias bangkit dari kursinya, melangkah menuju jendela besar yang menghadap ke halaman rumah yang luas. Di luar, gerimis mulai turun, membasahi daun-daun Kamboja dan menciptakan aroma tanah yang tajam. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang pria berusia 30 tahun yang tampak lebih tua dari usianya, karena beban rahasia yang ia panggul. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan akan dianggap sebagai pengkhianatan paling kotor oleh norma masyarakat. Namun di sisi lain, ia merasa tidak pernah sehidup ini saat berada di samping Widya.
Keheningan malam itu tiba-tiba terbelah oleh sorot lampu mobil yang masuk ke halaman. Sebuah taksi berhenti tepat di depan teras. Elias menahan napas, matanya menyipit mencoba menembus kegelapan dan rintik hujan. Seorang wanita muda keluar dari pintu belakang taksi. Ia mengenakan parit panjang berwarna coklat, rambutnya yang dulu hitam legam kini dipotong pendek dan diwarnai sedikit kemerahan. Itu Tiara. Dunia seolah runtuh seketika di bawah kaki Elias. Ia melihat Tiara berdiri mematung di depan pintu rumah, menatap bangunan yang pernah menjadi tempat ia tumbuh besar, tanpa tahu bahwa di dalam sana, mantan kekasihnya sedang bersiap menjadi calon suaminya ibunya sendiri. Elias bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia harus keluar sekarang. Ia harus berdiri di sana, di samping Widya, saat pintu itu terbuka. Elias merapikan kerah kemejanya dengan gerakan kaku, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Setiap langkah yang ia ambil menuju pintu depan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia bisa mendengar suara kunci diputar dari arah luar, sebuah tanda bahwa Tiara masih memiliki kunci rumah ini. Kunci menuju kehidupan yang sebentar lagi akan Elias ubah menjadi sebuah drama yang tak terbayangkan. Suara kunci yang berputar di lubang pintu terdengar, seperti dentang lonceng kematian bagi Elias. Pintu kayu jati yang berat itu perlahan terbuka, membawa masuk hawa dingin dari luar serta aroma hujan yang segar namun mencekam. Tiara berdiri di sana, di ambang pintu, dengan napas yang sedikit terengah dan wajah yang basah karena rintik gerimis. Matanya yang bulat langsung menyisir ruangan, dan untuk beberapa detik yang terasa abadi, pandangannya terkunci pada Elias yang berdiri kaku di tengah ruang tamu. Elias, suara Tiara bergetar, antara tidak percaya dan kelegaan yang salah tempat. Ia menjatuhkan tas jinjingnya begitu saja ke lantai. Kamu sedang apa di sini malam-malam begini? Apakah ibu memberitahumu aku pulang hari ini? Elias tidak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh, menempel pada langit-langit mulutnya yang mendadak kering. Sebelum ia sempat menyusun satu kata pun, suara langkah kaki yang anggun terdengar dari arah tangga melingkar. Widya turun dengan jubah sutra berwarna biru tua yang menyapu lantai. Wajahnya tenang, namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di matanya. Ia tidak tampak terkejut melihat putrinya. Sebaliknya, ia berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping Elias, cukup dekat hingga lengan mereka bersentuhan. "Tiara, kau pulang lebih cepat dari jadwal," ucap Widya datar. Ia tidak memeluk anaknya. Ia justru meletakkan telapak tangannya di lengan Elias, sebuah gestur kepemilikan yang membuat Tiara mengerutkan kening dengan tatapan bingung yang perlahan berubah menjadi ngeri. "Ibu, ada apa ini? Kenapa Elias ada di sini dan kenapa?" Tiara menggantung kalimatnya, matanya kini tertuju pada meja kecil di dekat sofa tempat sebuah undangan terbuka tergeletak secara ceroboh. Dengan gerakan yang lambat dan penuh keraguan, Tiara mendekat ke meja itu. Elias ingin mencegahnya, ingin membakar kertas itu sebelum Tiara membacanya, namun tubuhnya seolah terpaku di lantai. Tiara mengambil undangan itu. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Cahaya lampu gantung di ruangan itu seolah meredup saat wajah Tiara kehilangan seluruh warnanya. Ia memandang ibunya, lalu beralih ke Elias, dengan ekspresi yang sangat hancur hingga Elias harus memalingkan wajah. "Ini bercanda, kan?" Tiara tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa jiwa. "Elias, ini cara kalian mengerjaiku karena aku pergi terlalu lama? Menikah dengan ibuku? Ini bukan lelucon, Tiara," Widya menjawab dengan suara yang sangat stabil, hampir tanpa emosi. "Kami akan menikah bulan depan. Elias telah menemaniku di saat-saat tersulitku, saat kau bahkan tidak membalas pesan-pesanku dari London. Kami menemukan sesuatu yang tidak pernah kami temukan pada orang lain." Tiara mundur selangkah, menabrak pintu yang masih terbuka. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun bukan hanya kesedihan yang terpancar di sana, melainkan kemarahan yang meluap. "Sesuatu yang tidak kalian temukan? Dia kekasihku, Bu. Kami berencana menikah di rumah ini. Bagaimana bisa ibu, bagaimana bisa kau, Elias?" Elias akhirnya membuka suara,
meski suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. "Tiara, dengarkan dulu. Semuanya tidak terjadi begitu saja. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui setelah kau pergi." "Aku tidak butuh penjelasan di sini," teriak Tiara. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Elias, temui aku besok pagi di kedai kopi biasa. Tempat di mana kau dulu melamarku. Jika kau masih memiliki sedikit saja rasa kemanusiaan, kau akan datang." Tanpa menunggu jawaban, Tiara menyambar kembali tasnya dan berbalik keluar menembus hujan, meninggalkan pintu yang terbuka lebar. Di dalam ruangan, keheningan kembali merayap, lebih berat dan lebih menyesakan dari sebelumnya. Widya masih memegang lengan Elias, namun kali ini genggamannya terasa sangat kencang, hampir mencengkeram, seolah ia tidak akan membiarkan Elias lepas dari jangkauannya, apapun yang terjadi besok. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Elias yang berantakan. Ia duduk di pojok kedai kopi tua yang dulunya merupakan tempat favoritnya bersama Tiara. Bau biji kopi panggang yang biasanya menenangkan, kini justru memicu rasa mual di perutnya. Ia terus menatap pintu masuk. Sementara jemarinya tak henti-henti memainkan cincin perak di jari manisnya, cincin pertunangan dari Widya yang terasa semakin berat setiap detiknya. Pintu kedai berdenting pelan, dan Tiara melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan pari coklat semalam. Kini ia memakai blus hitam sederhana dengan mata yang bengkak dan sembab. Tiara duduk di hadapan Elias tanpa memesan apapun. Keheningan di antara mereka terasa seperti tembok beton yang tebal. Elias bisa melihat bagaimana tangan Tiara gemetar saat diletakkan di atas meja kayu yang penuh goresan itu. "Sejak kapan, Elias?" Suara Tiara serak, nyaris berbisik. "Sejak kapan kau mulai melihat ibuku sebagai seorang wanita, dan bukan sebagai ibu dari kekasihmu?" Elias menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan serpihan ingatannya. 6 bulan setelah kau pergi, Tiara. Perusahaan ayahmu mengalami krisis besar setelah beliau wafat, dan kau terlalu sibuk dengan duniamu di London. Widya sendirian menghadapi para pemegang saham yang ingin menghancurkannya. Aku hanya datang untuk membantu sebagai bentuk hormatku pada mendiang ayahmu. Tapi kemudian, kami sering menghabiskan malam dengan bekerja lembur, berbicara tentang tanggung jawab, tentang kesepian yang sama. Tiara mencemooh, senyum pahit terukir di bibirnya yang pucat. "Kesepian? Jadi itu alasanmu? Kalian berdua merasa kesepian lalu memutuskan untuk mengkhianatiku? Kau tahu, Elias, aku belajar mati-matian di sana agar bisa segera pulang dan membangun masa depan kita. Aku tidak mengirim kabar karena aku ingin memberi kejutan bahwa aku sudah menyelesaikan studiku lebih awal demi kita. Tapi kau tidak pernah mengatakannya." Elias tiba-tiba meninggikan suaranya, memancing tatapan dari beberapa pelanggan lain. Ia segera menurunkan nadanya kembali. "Kau membiarkanku menggantung tanpa kepastian selama berbulan-bulan. Di saat aku butuh pegangan, ibumu yang ada di sana. Dia memberiku kepercayaan yang tidak pernah kau berikan. Dia melihatku sebagai pria dewasa, bukan sekadar pemuda yang bisa kau tinggalkan kapan saja." Tiara menggelengkan kepala, air mata mulai menetes membasahi pipinya. "Ibuku, dia sangat cerdik, Elias. Dia selalu tahu bagaimana mendapatkan apa yang dia inginkan. Apakah kau tidak sadar? Dia sengaja menjauhkan kabar dariku kepadamu, agar kau merasa aku sudah melupakanmu. Dia yang menyuruhku untuk fokus pada tesisku, dan jangan terlalu sering menghubungimu agar kau tidak terganggu. Dia memanipulasi kita." Tuduhan itu menghantam Elias seperti godam. Ia teringat bagaimana Widya sering berkata, "Biarkan Tiara belajar, jangan kau bebani dengan kerinduanmu yang egois." Elias terdiam, keraguan mulai menyusup ke dalam celah-celah keyakinannya. Namun, bayangan kelembutan Widya dan dukungan finansial, serta emosional yang telah wanita itu berikan selama setahun terakhir membuat Elias menepis pikiran itu. "Sudah terlambat, Tiara," ujar Elias dengan nada dingin yang ia paksakan. "Aku sudah berjanji padanya. Kami sudah mendaftarkan pernikahan ini secara sah.
Aku tidak bisa dan tidak mau menarik diri. Ibumu adalah wanita yang aku pilih sekarang. Tiara berdiri dengan kasar, membuat kursinya terdorong ke belakang. Ia menatap Elias dengan tatapan yang sangat asing, penuh dengan kebencian dan rasa jijik. Kalau begitu, nikmatilah sisa hidupmu sebagai ayah tiriku. Tapi ingat ini, Elias, pernikahan yang dibangun di atas reruntuhan hati orang lain tidak akan pernah menemukan kedamaian. Aku akan tetap tinggal di rumah itu, melihat setiap detik bagaimana kau menyentuh ibuku dengan tangan yang dulu pernah membelai rambutku. Mari kita lihat, siapa yang akan hancur lebih dulu. Tiara berbalik dan melangkah keluar dengan tegap, meninggalkan Elias yang kini tertunduk lesu di meja kedai kopi. Di bawah meja, ponsel Elias bergetar. Sebuah pesan singkat dari Widya masuk. Bagaimana pertemuannya? Sayang, segeralah pulang, aku sudah menyiapkan makan siang favoritmu. Elias menatap pesan itu dengan perasaan yang kian terbelah, antara cinta yang baru ia temukan atau jebakan yang tidak ia sadari. Malam itu, ruang makan kediaman Kusuma terasa lebih mirip seperti ruang sidang daripada tempat untuk bersantap. Lilin-lilin kristal di tengah meja panjang menyala dengan tenang, namun cahayanya justru mempertegas ketegangan yang menggantung di udara. Widya duduk di kepala meja, mengenakan gaun sutra berwarna marun yang memancarkan otoritas. Di sebelah kanannya, Elias duduk dengan punggung tegak namun kaku, sementara di hadapannya, Tiara duduk dengan tatapan kosong yang tertuju pada piring porselen yang masih bersih. Keheningan malam itu hanya dipecah oleh denting halus peralatan makan perak yang bersentuhan dengan piring. Tidak ada yang berbicara. Aroma rendang dan sup kimlo yang biasanya membangkitkan selera, kini terasa mencekik. Widya, dengan keanggunan yang tampak dipaksakan, akhirnya memecah kesunyian sambil menyendokkan nasi ke piring Elias. Makanlah yang banyak, Elias. Kau tampak pucat sejak pulang dari kedai kopi tadi pagi, ucap Widya lembut, suaranya mengalun seperti melodi yang tenang namun menyimpan ancaman tersembunyi. Tiara mendongak, matanya yang sembab kini berkilat tajam. Ia mematikan gerakan tangannya yang sedang memegang garpu. Tentu saja dia pucat. Bu, tidak mudah bagi seorang pria untuk menelan kenyataan bahwa dia sedang duduk di antara masa lalu dan masa depannya di satu meja yang sama. Benar begitu, Elias? Elias meletakkan sendoknya. Ia merasa setiap suapan yang masuk ke tenggorokannya seperti bongkahan batu. Tiara, aku minta tolong. Bisakah kita melewati malam ini dengan tenang? Ini adalah rumahmu juga. Rumahku? Tiara tertawa kecil, suara yang terdengar sumbang di ruangan itu. Ini bukan lagi rumahku sejak ibu memutuskan untuk mengganti foto keluarga di ruang tengah dengan foto pertunangan kalian. Ibu sangat efisien, ya? Begitu cepat menghapus jejak ayah, dan sekarang jejakku. Widya meletakkan gelas anggurnya dengan sedikit tekanan, menciptakan suara klak yang tajam di atas meja. Tiara, cukup. Aku memberikanmu pendidikan terbaik di luar negeri, agar kau memiliki pikiran yang terbuka. Elias adalah pria yang tulus. Jika kau memang mencintai ibumu, kau seharusnya bisa menghargai pilihanku. Lagi pula, bukankah kau yang memutuskan untuk tidak memberi kabar selama berbulan-bulan? Karena aku percaya padanya, Bu. Suara Tiara meninggi, jemarinya mencengkeram serbet kain hingga buku-buku jarinya memutih. Dan aku percaya pada ibu. Aku tidak pernah menyangka bahwa diamnya kalian adalah cara untuk merancang pengkhianatan ini. Berapa lama kalian merencanakan ini? Sejak ayah masih ada? Atau sejak aku masih menangis di bandara saat akan pergi? Wajah Widya berubah menjadi dingin, topeng kelembutannya mulai retak. Jaga bicaramu, Tiara. Jangan karena rasa sakit hatimu, kau jadi menghina martabat ibumu sendiri. Elias hadir saat kau menghilang. Dia ada saat perusahaan hampir bangkrut. Dia bukan sekadar pengganti, dia adalah penyelamat. Elias merasa harus melakukan sesuatu untuk meredam api yang kian membesar. Ia mencoba meraih tangan Tiara yang berada di atas meja, sebuah gerak refleks yang biasa ia lakukan dulu. Namun, Tiara dengan cepat menarik tangannya seolah-olah tersulut api.
Di saat yang sama, Widya memperhatikan gerakan tangan Elias dengan mata yang menyipit. Kecemburuan yang aneh mulai terpancar dari wajah sang ibu. "Jangan sentuh dia, Elias," ujar Widya dengan nada rendah yang bergetar. "Tiara sudah dewasa. Dia harus belajar menghadapi kenyataan ini dengan kakinya sendiri." Tiara berdiri dari kursinya, membuat suara gesekan kaki kursi yang kasar di atas lantai marmer. Ia menatap ibunya dan Elias bergantian dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam. "Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Seorang pengkhianat dan seorang manipulator. Tapi jangan harap aku akan memberikan restu. Aku akan tetap di sini, di rumah ini, untuk memastikan kalian tidak pernah sedetik pun merasa nyaman dalam kebohongan ini." Tiara melangkah pergi meninggalkan ruang makan tanpa menyentuh makanannya sedikit pun. Langkah kakinya yang berat terdengar menjauh menaiki tangga. Elias terduduk lesu, menatap piringnya yang kini terasa mual untuk dilihat. Widya kembali meraih tangan Elias, menggenggamnya dengan sangat erat hingga kuku-kukunya sedikit menekan kulit Elias. "Biarkan dia, Elias. Dia hanya butuh waktu," bisik Widya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kini bagi Elias tampak sangat asing dan penuh rahasia. "Besok kita akan pergi fitting baju pengantin. Fokuslah pada kita, jangan pada dia." Elias hanya bisa mengangguk lemah. Meski di dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya. Apakah ia sedang menuju kebahagiaan, atau sedang masuk ke dalam sangkar emas yang pintunya sedang dikunci rapat oleh Widya? Pagi hari pernikahan itu tiba dengan selimut kabut yang enggan beranjak dari halaman kediaman Kusuma. Aroma bunga sedap malam yang dipasang di setiap sudut ruangan memenuhi udara. Namun bagi Elias, bau itu terasa lebih seperti aroma pemakaman daripada perayaan. Ia berdiri di depan cermin besar di kamar tamu, mengenakan setelan tuxedo hitam yang dijahit sempurna. Tangannya yang gemetar mencoba merapikan dasi kupu-kupu, namun bayangan Tiara semalam terus menghantuinya. Gedung serbaguna yang disulap menjadi ruang pemberkatan itu sudah penuh sesak dengan kolega bisnis Widya. Tidak banyak teman sebaya Elias yang datang. Kebanyakan dari mereka menjauh setelah mendengar desas-desus tentang skandal ini. Saat musik pengiring mulai mengalun lembut tanpa lirik, pintu besar di ujung aula terbuka. Widya muncul dengan gaun pengantin berwarna putih gading yang tertutup brokat rumit. Ia tampak sangat cantik, namun di mata Elias, kecantikan itu terasa dingin dan berjarak. Di belakang Widya, Tiara berjalan sebagai pengiring pengantin. Ini adalah permintaan paksa dari Widya sebagai simbol rekonsiliasi keluarga. Tiara mengenakan gaun berwarna abu-abu pucat, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah-olah ia adalah sebuah patung yang dipaksa bergerak. Saat mereka sampai di altar, Widya menyerahkan buket bunganya kepada Tiara. Pada saat itulah, Tiara membisikkan sesuatu yang sangat pelan ke telinga ibunya, hingga hanya Elias yang bisa menangkap getaran suaranya. "Permainanmu berakhir hari ini, Bu," bisik Tiara. Upacara dimulai. Pendeta mulai membacakan khotbah tentang kesetiaan dan kejujuran. Elias merasa dunianya berputar. Saat tiba waktunya untuk pengucapan janji suci, pendeta mengajukan pertanyaan retoris yang biasa. Apakah ada di antara hadirin yang merasa keberatan dengan pernikahan ini? Keheningan yang mencekam menyusul. Elias menahan napas. Tiba-tiba, Tiara melangkah maju ke depan, tepat di antara Elias dan Widya. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari balik buket bunga yang ia pegang dan meletakkannya di atas meja altar, tepat di depan pendeta. Sebelum janji itu diucapkan, suara Tiara menggema tenang namun tajam. Elias perlu tahu mengapa surat-suratnya dari London tidak pernah sampai ke tangan ibu, dan mengapa laporan audit perusahaan ayahku menunjukkan aliran dana besar ke rekening pribadi Elias sebulan sebelum ia setuju menikahi ibu. Widya mencoba meraih amplop itu dengan gerakan cepat, namun Elias lebih dulu menyambarnya. Dengan tangan yang kaku, Elias membuka isinya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat asli milik Elias untuk Tiara yang selama ini dikira hilang. Semuanya masih tersegel dan penuh dengan noda air mata. Di bawahnya, terdapat dokumen transaksi bank yang menunjukkan bahwa Widya telah mentransfer dana miliaran rupiah ke rekening atas nama Elias tanpa sepengetahuan pria itu,
Sebuah bukti yang disiapkan Widya untuk menjerat Elias jika suatu saat pria itu mencoba pergi. Elias menatap Widya dengan pandangan yang hancur. Kau menjebakku? Kau memalsukan tanda tanganku untuk transaksi ini. Widya berdiri tegak, meski matanya memancarkan kepanikan yang mulai tumbuh. Aku melakukannya untuk kita, Elias, agar kau tidak punya alasan untuk ragu. Aku mencintaimu lebih dari anak kecil ini mencintaimu. Elias mundur perlahan, menjauh dari altar, menjauh dari wanita yang hampir ia jadikan istri. Ia melihat ke arah Tiara, yang kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kemenangan yang pahit. Elias menyadari bahwa ia hanyalah sebuah pion dalam perang dingin antara ibu dan anak. Undangan emas, gaun mewah, dan janji suci ini hanyalah panggung sandiwara yang dibangun di atas kebohongan. Tanpa sepatah kata pun, Elias melepas cincin di jarinya dan membiarkannya jatuh ke lantai marmer dengan denting yang sunyi. Ia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan aula, melewati kerumunan tamu yang mulai berbisik-bisik. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara Widya yang memanggil namanya dengan histeris. Namun Elias terus berjalan keluar menuju pintu besar, menyongsong udara luar yang dingin, meninggalkan drama berdarah yang baru saja menghancurkan hidupnya menjadi kepingan yang tak mungkin disatukan kembali.